Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Kak Bagus. Pernah kalian berpikir kenapa tubuh kita bisa menjadi lebih tinggi? Atau kita pernah luka dan luka kita bisa sembuh? Nah, jika kalian belum mengetahuinya, mari kita bahas. Pada dasarnya, tubuh kita menjadi lebih tinggi dan luka kita bisa sembuh merupakan peran pembelahan sel. Nah sekarang, apakah pembelahan sel itu? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi suatu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Sel mengalami pembelahan bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Jenis pembelahan sel ada dua macam, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Berikut penjelasannya. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N, atau disebut dengan haploid. Maka, pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Adapun fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fase pembelahan meiosis 1 adalah profase 1. Pada tahapan ini, yang pertama membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Yang kedua, benang-benang kromatin menjadi padat, menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Yang ketiga, terjadi perpindahan silang atau dikenal dengan pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Tahapan berikutnya yaitu profase 1. Pada tahapan ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian, tahapan anafase 1. Pada tahapan ini, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Tahapan berikutnya yaitu telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian, membran inti mulai berbentuk kembali dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian tahapan fase pembelahan meiosis 2. Yang pertama, profase 2, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Dan selanjutnya, kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Tahapan metafase 2, yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya, anafase 2, yaitu tahapan kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir, telofase 2, yaitu nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Yang berikutnya yaitu pembelahan secara mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh yang dikenal dengan sel somatik, yaitu dalam makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetika dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik sama termasuk jumlah kromosom dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang memiliki kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. 4 fase pembelahan mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap akhir pembelahan mitosis yang dikenal dengan fase telofase, umumnya selalu diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Saat sitokinesis terbentuk, cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Fase-fase pembelahan mitosis
atau tahapan pembelahan mitosis sebagai berikut. Yang pertama yaitu profase. Pada tahapan ini, awalnya membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen. Kemudian, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Yang kedua, tahapan metafase. Pada tahapan ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga yaitu anafase. Pada tahapan ini, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan yang keempat, telofase. Pada awalnya, membran inti mulai kembali bergabung. Kemudian, kromosom mulai merenggang. Semoga melalui video ini, kita semua jadi tahu proses-proses pembelahan sel pada makhluk hidup. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang saat ini sedang belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih.